Siap ya? Yuk kita sama-sama bernyanyi hatiku siap. Ikuti perkataan kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan di ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin.
Ingatlah dan kuduskanlah hati kakak. Bisa, good. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Nanti firman Tuhan kita akan dibawakan oleh Aman Sintua Manurung. Nah, nanti kita bernyanyi dulu ya. Nanti Aman Sintua Manurung yang akan membantu kita membawakan doa. Oke? Yuk, kita sama-sama bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Kita semuanya lipatkan, tutup mata, kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Mari kita mulai berdoa. Puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Bapa Surgawi. Pada hari ini kami bisa berkumpul dengan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Walaupun kami dalam jarak jauh, tapi Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati kami. Lindungi dan kuatkanlah kami di saat kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami dari dosa. Tuhan, kuatkan kami, jauhkan dari segala pikiran yang menghambat mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi hidup kami. Dengarlah permintaan dan kabulkan ya Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa, puji syukur bagi-Mu. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari apakah sekarang? Jawab dalam hatimu. Dan dengarlah perkataan-perkataan yang mau saya sampaikan dengan hati yang gembira. Sekali lagi saya bertanya, hari apakah sekarang? Kenapa kita berkumpul pada saat walaupun dalam jarak jauh? Anak-anak, kenapa kita mengadakan kebaktian pada hari ini? Karena hari ini adalah Jumat Agung. Hari ini kita memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih, yang pada umumnya disebut hari kematian Tuhan Yesus. Dengar dulu cerita saya. Ada dua orang yang bersahabat anak muda. Sebutlah dia si A dan si B. Si A bertanya pada temannya, katanya begini, "Aku ingin tahu di mana aku mati." Dan temannya si B, "Kamu ini ada-ada saja. Yang benarlah. Kok begitu pertanyaan?" Temannya si A menjawab, "Kalau saya tahu saya di mana mati, saya tidak ke situ." "Loh, maksudmu?" "Kalau saya tahu di mana saya mati, saya nggak ke sana. Akhirnya saya tidak mati." Dari dialog orang itu berdua,
Bisa kita katakan bahwa si A, orang muda yang khawatir akan kematian. Kalau bisa, dia menghindarkan kematian itu dari dirinya, karena itu sangat menakutkan. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia manusia sekalian Tuhan. Maka katakanlah dalam hatimu, luar biasa. Dia tidak takut mati. Dia tahu dia akan mati, sebab sebelum datang pun dia sudah ada nubuat tentang dia, termasuk kematiannya. Anak-anak, jauh-jauh hari sudah dinubuatkan bahwa dia mati. Dia tidak takut dengan kematian itu. Itulah yang kita peringati sekarang. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Ingat, sekali lagi anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus itu luar biasa. Camkan dalam hatimu. Coba kita mengingat dia ke belakang. Di saat dia lahir di mana? Di kandang domba. Di tempat yang hina. Tapi orang banyak datang menyembah dia dan dikatakan dia seorang raja. Luar biasa. Maka dunia tercengang. Itu luar biasanya yang pertama. Di masa mudanya, Yesus jadi guru padahal tidak pernah sekolah. Dia mengajari orang banyak termasuk muridnya, tidak pernah menerima pendidikan dari guru-guru besar. Luar biasa Tuhan itu. Maka ingatlah itu. Dia menyembuhkan orang sakit dan disebut dia tabib, tapi tidak pernah dia sekolah kedokteran, tidak pernah dia sekolah kesehatan. Luar biasa yang berikut. Yang berikutnya, dia mati. Kita peringati hari ini hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Kata orang dia mati. Dan dia tahu di mana dia mati. Dimulai dari penangkapannya dari Taman Getsemane. Dia tahu semua proses akan kejadian yang dia timpa. Itulah salah satu luar biasanya lagi. Kematiannya membuat dunia tercengang. Luar biasa. Mati di kayu salib. Luar biasanya apa? Dia mati bukan karena dosanya. Manusia mati karena dosanya, tapi Tuhan Yesus mati bukan karena dosanya, tapi karena dosamu, dosaku, dosa kita sekalian. Renungkanlah itu. Begitu besar dipikulnya, begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus demi kau, demi saya, demi kita semuanya. Pada kematiannya di mana tahu? Di Dolok Golgota. Bagaimana prosesnya? Dia ditangkap dan dihianati oleh satu muridnya. Penderitaan dan pengkhianatan yang dia terima. Ingat sekali lagi, bukan karena kesalahannya. Dia mati di kayu salib. Pada saat itu, di orang Israel sana, salib adalah tempat kematian orang-orang hina. Karena itulah penghukuman bagi orang-orang jahat. Apakah Tuhan kita orang jahat? Kenapa dia mati di tempat yang terhina? Salib itu. Kenapa? Dan kenapa? Dan kenapa? Dia mati di tempat yang karena dosa. Mari kita renungkan.
Dia tidak punya dosa, tapi dia mati karena dosa. Itulah pengorbanan Tuhan kita. Dia disalibkan di Golgota. Dia dimahkotai sebelum disalibkan dengan kawat berduri. Dia dicambuk, dia diadili, padahal bukan karena kesalahan dia. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan luar biasa. Cobalah dulu kamu bayangkan. Dicambuk dengan besi yang berduri-duri. Sekali cambuk bisa mencabik-cabik tubuhnya. Betapa sakitnya. Disuruh lagi memikul salib sekian jauh. Dia lakukan itu. Sampai ke Golgota. Dia disalibkan. Pertama dipaku tangannya, dipaku kakinya, mahkota yang di kepalanya itu mahkota duri. Tidak dilepaskan. Lalu ditegakkanlah dia di kayu salib. Lihatlah itu. Itulah Tuhan kita yang tersalib. Renungkan sebentar. Renungkan. Renungkan. Hai anak-anak sekolah minggu. Sungguh luar biasa penderitaan Tuhan Yesus. Demi kau, demi saya, demi kita semua. Pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Di mana lagi luar biasanya? Masih ada perkataan dia di kayu salib. Dia sudah menderita. Dia sudah disiksa. Dia sudah berdarah-darah. Bayangkan saja tangan disalib. Tapi dia masih ada perkataan di kayu salib. Perkataan yang pertama. Ini yang sungguh luar biasa. Dan mungkin kita tidak mencontoh. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tidak memarahi orang. Tuhan Yesus tidak meminta ke Bapaknya, lenyapkanlah orang. Bukan. Malah dia ampunilah mereka. Karena dia tidak tahu. Nah, kalau kita, ada orang yang bersalah dengan kita, maukah kita mengampuni? Itu perkataan Tuhan Yesus di saat pengorbanannya di kayu salib. Perkataan yang kedua. Karena dia hidup dalam manusiawi. Dia akan berkata dengan ini. Kepada penjahat yang di sebelah kanannya. Aku berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau sama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Anak-anak sekolah minggu, kepada siapa dikatakan itu? Jawablah dulu saya ini. Kepada siapa dikatakan Tuhan, hari ini aku akan bersama-sama dengan kamu di Taman Firdaus. Dikatakannya kepada penjahat yang di sebelah titik. Ada anak-anak sekolah minggu bisa jawab? Iya, seperti jawaban teman. Di sebelah kanan. Lihat di situ siapa yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini loh. Kenapa pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan aku bersama-sama? Di mana? Di Taman Firdaus. Karena orang penjahat di sebelah kanan ini menyatakan bahwa dia dan imannya diberikannya kepada Tuhan Yesus. Di saat ujung-ujung kehidupannya, dia bertobat. Dan dia mengatakan kepada yang sebelah kiri, hei kamu, orang ini mati bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatannya yang jahat, tapi kita wajar menerima karena kita perbuatan kita jahat. Itulah perkataannya dan diampuni pada saat itu. Maka Tuhan Yesus, pada hari ini aku bersama-sama dengan kamu. Makanya berikanlah imanmu kepada Tuhan kita. Perkataan yang berikut,
Ibu inilah anakmu. Ibu inilah anakmu. Dan kepada yang lain, inilah ibumu. Itu menyatakan bahwa itu masih ada kasih. Dan kita dititipkan harus mengasihi orang tua kita. Kita mengasihi ibu kita. Dan ibu kita mengasihi kita. Orang tua mengasihi kita. Camkanlah itu, renungkanlah itu. Perkataan Tuhan Yesus lagi, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa beratnya penderitaan itu, beratnya merasakan sakitnya pada saat itu. Itulah beratnya menanggung akibat dosa, tapi bukan karena dosa dia. Karena dosa, dia merasa berpisah dengan bapaknya. Maka dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tertulis pada para Rasul, Mazmur 22 ayat 1. Dan perkataan dia yang berikut, aku haus. Dan diberikanlah dia minum anggur asam. Betapa perihnya, betapa sakitnya. Orang yang sudah berluka-luka, orang yang sudah dipaku, orang yang sudah mencurahkan darah dari badannya, bercucuran darah, tapi masih diberi minum anggur asam. Perih dan sakit. Tapi itulah perihnya dosa. Begitulah akibat dosa yang harus ditanggung oleh Tuhan. Perih, perih dan sakit. Itulah dosa itu. Dan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, yang berikut, ya Bapa, ke tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudahlah. Tuhan Yesus menyerahkan semuanya jiwanya, semuanya nyawanya kepada Bapanya yang di sorga. Dia berserah diri di saat penderitaan itu. Tuhan berserah diri, apalagi kita. Di saat kita dapat cobaan, di saat kita dapat pergumulan, di saat kita dapat suatu perkara yang besar, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepercayaan, serahkan jiwamu kepada Tuhan, pasti menolong kamu. Bapa Surgawi pasti menolong kamu. Dan inilah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir. Sudah selesai. Artinya selesailah tugasnya. Sudah diembannya, sudah dipikulnya. Semua akibat dosamu, dosaku, dan dosa kita. Berakhirlah sudah pekerjaan dia di dunia ini sebagai manusia dan Tuhan secara aktif yang bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Itulah yang terakhir. Diselesaikannya, dilaksanakannya sampai selesai tugas yang diberikan Bapaknya kepadanya, walaupun itu sangat berat. Dia menanggung semuanya. Semuanya itu dilakukan menebus dosa manusia. Hutang dosa kita telah dibayar. Hutang dosa kita sudah lunas. Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Berapa luar biasanya Tuhan Yesus. Ingatlah bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib yang begitu sakit, begitu menderita karena dosa kita. Pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita bukanlah hal-hal yang mudah. Bukan hal-hal yang bisa kita laksanakan. Tapi itu sangat sungguh luar biasa penderitaan dia. Karena Tuhan kita juga. Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mudah menebus dosa kita. Dia tidak mudah menebus dosa manusia. Kenapa sampai nyawanya diberikan? Ada beberapa jawaban. Yang pertama,
tidak cukup membuat manusia itu dengan perbuatan mujizat. Lihatlah yang diperbuat Tuhan Yesus. Banyak mujizat yang dibuatnya, tapi masih banyak orang yang mencela, masih banyak orang yang tidak percaya. Akhirnya Bapa kita yang di sorga memutuskan, sampai pengorbananmu berikan nyawamu, maka diberikanlah nyawanya. Pengorbanan yang cukup luar biasa diberikan Tuhan Yesus, nyawanya dikorbankan sampai dia tersalibkan di kayu salib di Dolok Golgota. Hai anak-anak, camkan, renungkan perbuatan Tuhan kita. Apa yang bisa kamu ambilkan dari sini? Yang pertama, Tuhan itu Maha Pengasih. Bapa kita surga Maha, sampai anaknya diberikan pada kita. Kalau begitu, terimalah pengajaran Tuhan kita, yaitu kasih. Kalau kamu yakin dan percaya kepada Tuhan, yang pertama kamu lakukan adalah kasih. Ingat pengorbanannya. Bagaimana melaksanakan kalau kamu beriman kepada Tuhan kita? Yang pertama, patuhlah kepada orang tuamu. Hargailah orang tuamu. Turutlah sama orang tuamu. Turutlah sama gurumu. Patuhilah peraturan yang ada di sekolahmu. Patuhlah kepada pemerintah. Seperti pada saat ini, kita disuruh di rumah. Di rumahlah, jangan bermain-main di luar. Itu ajar kasih. Kasih itu berarti kita nurut kepada peraturan, turut kepada orang tua, nurut kepada guru, nurut kepada orang yang lebih tua dari kita, atau hormat pada mereka, patuh pada pemerintah. Baru lakukanlah yang baik pada temanmu. Di saat temanmu menderita, jangan tambahi penderitaannya, tapi ringankanlah penderitaannya. Yang berikut, kalau kita percaya kepada Tuhan, apalagi yang kita lakukan? Berikan waktu kepada Tuhanmu. Berikan waktu beribadah. Berikan waktu berdoa. Berikan waktu memuji Dia. Jangan sisakan waktu, tapi berikan. Jangan buat sisa-sisa waktu untuk Dia. Tapi itulah tandanya bahwa kita sudah merenungkan, sudah tentukan dalam hati dan sudah kita menerima pengorbanan Kristus sebagai penebus dosa kita. Dosa kita sudah terhapus. Maka kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada anak-anak. Apakah Tuhan Yesus itu luar biasa? Jika luar biasa seperti jawaban temanmu, pilihlah yang luar biasa. Pilihlah Tuhan Yesus yang kau sembah, jangan yang lain. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan ke Bapa Sorgawi yang telah mengutus dan memberikan anaknya untuk menebus dosa kami. Begitu berat penderitaan Tuhan Yesus. Kuatkan kami. Tolong kami ya Bapa, mengerti akan penderitaan Tuhan Yesus yang menebus dosa kami semuanya. Tuhan kami yakini mati bukan karena dosanya, tapi karena dosa kami. Dan itu merupakan kemenangan bagi Bapa Surgawi, kemenangan bagi kami, dan mempermuliakan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus hidup kembali pada hari yang ketiga. Tuhan, itulah membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa dan ajaib dan benar-benar Dia Tuhan. Oleh karena itu kami meminta pertolongan kepadamu ya Bapa. Kuatkan kami, bimbing kami, peganglah tangan kami erat-erat. Biar teguh kepercayaan dan iman kami kepada Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Amin.